Dari sinilah kita akan memulai petualangan menyibak keindahan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Desa Tulobolo merupakan salah satu desa penyangga Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Sebelum melakukan trekking ke Hungayono, kita harus membeli tiket dulu di pos registrasi. Permisi Mas. Ya, Saya mau ke lokasi Taman Nasional Taman Bogani. Nasional Bogani. Ini kebetulan di sini di sebelah sana itu ada homestay. Oh iya. Kalau Mbak mau lihat silakan. Bagi yang ingin bermalam, di desa ini juga tersedia homestay yang dikelola oleh masyarakat kelompok ekowisata Maleo Hungayono. Taman Nasional Bogani Nani Wartabone memang tidak kalah bersaing dengan tempat-tempat yang lebih dulu terkenal di Gorontalo. Sobat Maleo, setelah saya melakukan registrasi untuk masuk ke dalam hutan Hungayono, saat ini saya sudah berada di pintu masuk ke camp Hungayono Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Sobat Maleo, saya baru saja membeli tiket masuk dan perkenalkan, ini adalah Pak Sudarsono yang akan memandu kita selama perjalanan menuju Hungayono. Untuk menuju lokasi hutan Hungayono, kira-kira makan waktu berapa lama untuk jalan kaki, Pak? Ya, kalau kita start dari warung Padivi ke sampai Hungayono itu menempuh jarak 3 kilo. Biasa kalau orang-orang lokal sini hanya menempuh kisaran kurang dari 1 jam. Tapi kalau para wisatawan, karena dia jalan sambil melakukan pengamatan satwa yang ada di sepanjang jalan ini, itu membutuhkan waktu 1-3 jam. Hutan Hungayono menyimpan pesona alam yang masih alami. Ragam flora dan fauna juga menjadikan hutan ini semakin menawan. Di tengah perjalanan, saya beruntung karena bertemu burung walik walomiti atau walik Sulawesi, atau dalam bahasa lain ini adalah Tinilopus aetius yang merupakan burung endemik Sulawesi sedang mengerami. Kemungkinan lagi mengerami telurnya karena dari beberapa hari yang lalu selalu standby itu di situ itu di cabang itu. Jadi itu ini keunikan-keunikan yang ditawarkan kepada wisatawan yang ada di sini. Setelah berjalan menyusuri hutan Hungayono selama kurang lebih 1 jam, kita bisa beristirahat sejenak. Di camp Hungayono, kita bisa menghabiskan waktu dengan menikmati ritual terapi hutan atau healing forest di sini. Mendengar kicauan berbagai jenis burung yang terbang dari ranting ke ranting, menghirup dalam-dalam udara segar, merasakan suara lembut alam, kita seperti benar-benar merasakan terapi yang menyegarkan di pangkuan alam yang masih terjaga.
Puas beristirahat di Camp Hungayono, yuk kita lanjut ritual terapi hutan dengan berjalan-jalan mengamati fauna di malam hari atau safari night. Setelah kurang lebih 3 jam berjalan, saya berhasil berjumpa dengan Otus manadensis atau celepuk Sulawesi yang merupakan spesies burung hantu. Ini benar-benar hiburan di tengah keheningan. Oke sahabat Maleo, setelah kita melakukan perjalanan dari bandara hingga ke Taman Nasional Boganinani Wartabone dan malamnya kita telah menikmati safari night, kali ini kita akan berburu yang namanya tarsius. Kita bisa melihat tarsius pada pagi hari dari jam 5 hingga jam 6. Dan untuk sore harinya kita bisa melihat dari jam 5 sore hingga jam 7 malam. Pagi harinya saya mencari tarsius. Kata pemandu saya sih, biasanya tarsius kalau pagi gini sembunyi di sela-sela pohon rotan. Dan benar ternyata, tidak jauh dari camp saya berhasil menemukan si tikus jongkok ini lagi bersantai di batang rotan. Tak lengkap rasanya kalau kita tidak melihat langsung satwa endemik lain, yakni maleo. Biasanya, hingga pukul 10 pagi burung ini telah menyelesaikan aktivitas bertelurnya. Kita bisa berburu telur burung maleo dan jika beruntung, kita dapat membawa telur maleo dari lokasi peneluran menuju hatchery atau lokasi penetasan maleo. Oke sahabat Maleo, ketika kalian berkunjung ke Taman Nasional Boganinani Wartabone, kalian juga bisa ikut merasakan proses pengambilan telur burung maleo langsung dari lokasi peneluran. Sobat Maleo, kita bisa melepas liarkan anakan burung maleo ke alam liar. Ngomong-ngomong nih, burung maleo itu udah mandiri sejak dalam telur loh. Karena bisa menetas sendiri tanpa harus dierami oleh induknya. Di Hungayono ini, kita juga bisa menikmati tebing karst atau tebing bidadari yang gagah. Tidak cuma itu, dari atas tebing karst kita bisa terlena dengan keindahan mini savana yang berpadu dengan panorama Sungai Bone yang tampak membelah hutan. Inilah magnet internasional yang tidak dimiliki tempat wisata lain di Gorontalo. Terapi Healing Forest di Hungayono, kita bisa tutup di Gua Kapur yang memiliki suhu panas alami layaknya ruang sauna. Gua Sauna namanya. Oke sahabat Maleo, setelah proses perjalanan yang cukup ekstrim tapi ditemani oleh
pemandangan yang indah. Akhirnya saya sampai di gua sauna. Katanya sih gak ada yang bisa nahan selama 5 menit di dalam gua sauna. Dan saya pengen cobain rasanya. Seperti umumnya gua-gua kapur yang banyak ditemukan di dunia, gua sauna ini dihiasi dengan stalagmit dan juga stalaktit yang unik. Selain itu, kita juga akan mendapati beberapa bentuk bebatuan yang menyerupai gigi. Meskipun begitu, gua sauna bisa memanjakan kita yang ingin bereksplorasi di dalam gua. Kita bisa bermeditasi, menikmati uap panas dari sumber mata air panas di gua ini sambil merelaksasikan, merevitalisasi otak dan pikiran kita selama 5-10 menit. Bagaimana? Seru bukan? Oke Sobat Maleo, saya sudah melewati 2 hari 1 malam di Camp Hungayono, Taman Nasional Bogani Nani Wartawone. Nah, kali ini saya akan melanjutkan perjalanan menuju Sulawesi Utara dan saya akan mengulik keindahan alam yang ada di sana. Anda penasaran? Ikuti terus perjalanan saya.